Guys, jadi kita mau bermainkan ini Roblox. Maaf jelek, tapi kita bermainkan yang ini K-pop. Guys, jadi aku mau cas dulu HP aku. Cas. Itu bapakku datang. Jadi masuk. Jadi kita bermain kan. Ada mak. Nah, aku pergi. Kalian harus like, subscribe. Aku pakai iPad. Wih, ini orang. Kenapa sih jahili kami juga? Jangan jahilin kami. Jangan. Nah. Dia jahilin kami, jadi kita jatuh tuh mati. Kita banyak orang berpukul-pukulan. Sementara di pihak Israel, drone pengintai terus berputar di atas posisi TNI, menambah ketegangan di udara. Salah satu drone itu sempat mendekat terlalu rendah hingga pasukan TNI menyalakan sistem jammer untuk memutus sinyal kendali. Drone itu jatuh sekitar 200 meter dari garis posisi, menambah panas situasi di lapangan. Namun di tengah ketegangan, sebuah langkah kecil mengubah arah cerita. Dari balik barisan TNI, seorang penerjemah militer bernama Kapten Rendra melangkah maju sambil kecil bertuliskan simbol PBB. Ia berbicara dengan nada tenang kepada komandan Israel di depan, meminta agar kedua pihak menurunkan senjata dan membuka jalur komunikasi. Butuh waktu hampir 5 menit, namun akhirnya terdengar suara yang ditunggu. Senjata turun. Dari pihak IDF, satu persatu laras senjata mulai diturunkan. Pasukan TNI pun melakukan hal yang sama. Meski begitu, mata-mata mereka masih saling menatap tajam, seolah berkata, perdamaian hari ini bisa berubah kapan saja. Ketegangan di perbatasan Gaza malam itu menjadi peringatan betapa rapuhnya batas antara perang dan damai. Satu langkah salah, satu peluru nyasar, dan dunia bisa menyaksikan bentrokan antara dua kekuatan besar yang sama-sama memiliki mandat internasional. Hingga sore hari, TNI perdamaian tetap bertahan di garis depan sambil memantau pergerakan pasukan Israel yang akhirnya mundur perlahan. Di Gaza, suara helikopter menjauh, meninggalkan jejak cahaya redup di cakrawala. Meski situasi berhasil diredam, ketegangan itu meninggalkan pesan. Ayo, let's go, kita pergi. Jadi Hamdal ini menemukan jebakan tali yang sangat tajam di hutan ini. Ia sedang menerima tantangan dewa judi lainnya untuk mendapat uang 1 miliar. Mereka pun langsung memotong tali yang sangat tajam itu. Let's go, pergi. Mereka pun menemukan mereka. Pergi. Pemuda ini langsung teriak orang ketakutan lagi. saat bertemu dengan prajurit itu. Dia berlari sangat kencang, lalu akhirnya tertangkap juga. Tapi saat prajurit itu mendekat, malah mereka yang terkena jebakan tali tajam itu. Ternyata ini memang rencana dan ide mereka berdua. Mereka memindahkan tali itu dan memancing prajurit melewati tali yang tajam itu, sehingga mereka bisa mendapatkan kunci untuk mematikan Dan juga bom terperangkap ada di kaki juga mereka. dong. Mereka harus mengalahkan satu prajurit lagi, tapi sayang, mereka malah tertembak prajurit terakhir. Namun ternyata lagi-lagi, itu hanya tipuan mereka memasangkan pakaian mereka ke prajurit yang sebelumnya. Mereka taklukkan, dan kini prajurit terakhir masuk ke jeratan mereka. Akhirnya bom di kaki pemuda ini berhasil terlepas, dan mereka berhasil menang tantangan dari dewa judi tua ini. Tapi tampaknya ia tak menerima kekalahan dan tak ikhlas. Uang 1 miliarnya lenyap begitu saja, sehingga ia membangunkan prajurit monsternya untuk menyerang kedua orang yang ia tantang itu. Manusia monster itu pun mengarah kedua pemuda tadi dan berusaha menangkapnya. Pejudi hebat ini sedang memancing manusia yang bersifat monster ke arahnya. Manusia yang sudah dikendalikan layaknya banteng ini pun berlari ke arah pemuda girang itu. Namun untungnya saja, dia bisa menghindar dengan sangat
ia sudah kelelahan, ia malah berhasil tertangkap monster ini dan dilempar. Tapi ternyata itu bagian dari rencananya, dan temannya melakukan serangan ke monster itu. Lalu pria pirang ini memberikan serangan terakhir. Kakek tua yang merupakan pencipta monster itu tampak sangat kesal sekali, karena ia sudah mempertaruhkan uang 1 miliar jika monsternya kalah. Tapi tampaknya kakek ini tidak menerima kekalahannya lagi, dan malah akan menyerang kedua pemuda itu. Namun, untung saja aksinya dihalangi oleh wasit judi terhebat di kota ini. Karena kakek ini kalah, ia harus menyerahkan uang 1 miliar dan status keanggotaannya di klub judi terhebat di kota. Dia Setelah guys, kondisi pria pirang itu, dia jahat mereka pun banget. berkumpul dan menuju markas besar klub judi terhebat di Tokyo. Karena pria pirang ini sudah menyerahkan anggotaannya lagi. Ini dia bisa bertanding Banyak orang di sini, berpukul-pukul disaksikan ya, oleh guys. ribuan orang jutawan yang siap bertarung untuknya. Dan kini ia akan melawan salah satu anggota terkuat di klub ini, yaitu si kacamata. Wasit pun langsung membuka tawaran kepada para investor di ajang ini. Lalu wanita yang sudah menolong pria pirang itu bertaruh 500 juta yen untuk dirinya. Setelah semua dana investasi terkumpul senilai 2 miliar, para investor berteriak hangman berkali-kali, yang artinya permainan kali ini akan diakhiri dengan hangman. Jangan gue ya. Kalah akan digantung dan diikat lehernya bersama dengan ajudannya. Permainan pun akan segera dimulai, dan pria inilah yang berkesempatan untuk memilih kartu Kita mati apa terus yang di akan sini. dimainkan. Pria berkacamata itu pun langsung memilih kartu, dan wasit pun menjelaskan aturan permainan. Siapapun yang terakhir memegang kartu dengan gambar orang gagah bikin gagah bikin sudah satu bang akan mendapat poin kekalahan, dan siapapun yang mencapai angka kekalahan senilai 11 terlebih dahulu, ia akan kalah. Kita mau Ronde pertama dimulai, dan pergi pria ke pirang atas. ini sudah mendapat kartu gantung dengan nilai 5, tapi ia tetap santai. Bahkan kartu gantung dengan nilai kekalahan Kalau jatuh 5 lagi, menjadi kartu terakhirnya. diulangi Berarti dong, 5 guys. bagian alat untuk menggantungnya sudah disiapkan. Hanya butuh 6 poin kekalahan lagi untuk Maaf ya, mempertahankan guys, kehilangan bersin. nyawanya. Dan kini saat giliran musuhnya yang mengambil kartu kekalahan itu Harus berada bilang, di tangannya. Poin gak tahu kekalahannya aku. pun sudah Aku mencapai lupa 9. lagi. Jika mencapai 11, ia akan digantung hidup-hidup bersama temannya ini. Namun, pria pirang ini tetap santai dan Wih, melanjutkan permainan. mau Lagi-lagi, dekat, ia guys. selalu mengambil kartu dengan gambar orang Oh my tergantung, god. dan kartu itu terus berakhir Sangat di tangannya. susah, Sekali lagi dia kan. mengambil kartu itu, ia akan kalah. Alat penggantung untuk mengeksekusi mereka pun sudah siap di depan mereka. Tapi saat ronde berikutnya, Ini dia kayak telah mau melakukan sampai sih, trik-trik guys. yang cukup aneh. Mulai dari menjatuhkan kartunya, dan ia mulai memakan permen andalannya Bapakku saat ia itu mulai nonton, serius. bukan Lalu saya ia ya. pun mulai menganalisa gerak-gerik musuhnya itu saat ia pertama kali bertemu dengannya. Lalu tampaknya pria Tak pirang ada ini orang. menyadari sesuatu. Alhamdulillah. Lalu ia memegang kartunya dengan cara berbeda, dan triknya berhasil musuhnya mengambil kartu yang bergambar orang tergantung dengan 3 poin, dan saat permainan dilanjutkan, kartu itu berakhir di tangan pria berkacamata ini. Permainan pun terus dilanjutkan, dan Itu pria pula, pirang guys. ini Jadi seperti kita ulangi menghitung lagi. sesuatu dan membuat musuhnya marah. Lagi-lagi kartu Kita keluar kekalahan dulu. berakhir di musuhnya. Tampaknya pria pirang ini sudah bisa mengembalikan keadaan. Ronde terus Bisa di dilanjutkan, sini. dan jika pria pirang ini mendapat kartu tergantung dengan angka 1 saja, Jadi maka kita ia akan mau kalah. Ronde bermain berikutnya perjudian yang mempertaruhkan nyawa dan uang 2 miliar dilanjutkan. Pria pirang yang sudah berada di ujung kekalahan tadi pun sudah berhasil membalikan keadaan, dan musuhnya ini menarik kartu bergambar orang tergantung dengan 5 poin. Jika kartu itu berakhir di tangannya, maka pria pirang ini akan menang. Lalu pria kacamata Ini. ini pun mengambil 1 kartu, dan Now, si kacamata ini baby. bisa tahu kalau kartu pria pirang ini adalah orang tergantung. Ternyata sejak Aku awal pria makan kacamata ini itu dulu. melihat kartu musuhnya Namanya banyak, dan pria pirang ini cocokolate. menjebaknya dengan mengubah gambar kartu itu. Sampai kartu Ternyata, kekalahan guys, bernilai 5 berakhir di tangan pria. Aku sudah selesai. Mencapai angka ke-11. Pria Jadi kita pirang ini mau pun dengan kecerdasannya ulangi. berhasil membalikan keadaan. Tiang eksekusi pun sudah lengkap dan siap. Aku sudah sampai. Trik Kita pria kacamata ini selama ia bermain berbengkak. Ia mengganti penglihatan matanya kita makan kamera yang ada. Tapi tampaknya cokolate pie. kekalahan dan melakukan Aku beli banyak sih karena keenakan. Jadi kita mau pria kacamata ini mainkan ini. dibawa ke tempat eksekusinya. Tawa. Dan tampak Yang paling tersusah. waktu eksekusi pria Apanya nih? kekalahannya. Dan setelah mengalahkan Banyak laser merah. pria pirang ini sampai pada misi Siapa bikin ini? Kasih tahu di komentar ya. dan merebut kepemimpinan klub ini. Film pun selesai. Hmm. Film berikutnya hanya di Kalau ada orang sudah bermainkan ini, kasih tahu kali, kasih tahu aku.
Jadi kita ada makan. Susah banget ini guys. Mati. Ternyata guys bisa bergendongan. Jadi kita pelan-pelan. Dengan si Julia kerenangan Arab, oi batur. Jadi banyak orang bilang awas jatuh kak. Karena aku berkonteng di HP-nya bapakku, jangan HP-nya mamaku. Tapi hilang. Tapi HP-nya bapakku masih ada. Kita hampir. Jauh sekali guys. Udah bisa. Alhamdulillah guys. Hampir mati. Wih, ada jalan. Apa gue tidak keingatan nih? Karena selamat tuh nih. Iya. Tapi mungkin mobil travel mungkin penumpang baru Mangkoso. Ya klubnya mobil nih ganas. Siapa tahu ada teman-teman. Oh, apa caranya di dalam itu? Tapi siapa tahu ada yang kenal. Laser merah sebatkan Karena selamat tuh timur. nih. Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Makam gaib di tengah kota Palu Kita kayak tidak mau bisa digali. Di jantung mati kota deh. Palu, Sulawesi Tengah, ada sebuah kisah yang Iya, telah hidup Allah. dari generasi ke generasi Tolong. tentang sebuah makam misterius yang dipercaya tidak bisa digali, dipindahkan, atau Aku bahkan disentuh gendong. tanpa menimbulkan bencana. Makam ini berada di sebuah area yang kini dikelilingi oleh kehidupan modern, gedung, jalan, dan aktivitas kota, namun tetap berdiri tak tersentuh, seolah waktu dan peradaban tidak berani Mati. mengusiknya. Konon, makam ini Nah. berasal dari masa kerajaan Palu kuno, sebelum pengaruh kolonial Belanda masuk ke Sulawesi. Di masa itu, wilayah ini dikuasai oleh para bangsawan dan pemimpin adat yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Salah satunya adalah seorang Jadi panglima guys, perang yang kita dikenal sudah dengan selesai. Ahmad Bade, sosok yang Dadah. disegani karena